Yang ketiga, masjid-masjidnya mewah, megah, tapi sepi dari hidayah. Coba lihat masjid-masjid kita, dibangun ratusan juta, miliaran, tapi sepi dari hidayah. Masyarakat di sekitarnya tidak pernah mendapatkan dakwah yang layak. Karena takbirnya sibuk untuk membangun fisiknya, takbirnya sibuk untuk membanggakan saldo infaknya. Tapi aktivitas di masjid ini, sebenarnya masjid Nahdlatul itu nggak perlu dibangun atau dibangun sendiri. Karena bagian bangun umumnya juga tidak paham tentang fungsi masjid. Seakan-akan itu masjid dibangun untuk kepentingan monumen, bukan untuk kepentingan fungsi. Tidak ada hidayah. Alat untuk menyampaikan hidayah tidak diperhatikan oleh kebanyakan takbir masjid. Apa? Sound system. Umumnya sound system masjid kita jelek, tidak sebaik bangunan masjidnya. Padahal untuk mendapatkan ilmu hidayah harus ada 3 kekuatan. Surat 16 ayat 378 yang bisa menarik mata, menarik telinga, dan menarik hati. Jadi masjid sebagai sumber penyembuhan mestinya dibuat mimbar, sound system, dan penceramah yang bisa menyita perhatian umat, pendengarannya, penglihatan, dan hatinya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tanpa ilmu. Kemudian Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing agar kamu bersyukur. Jadi kalau ilmu mau masuk, termasuk dakwah hidayah mau masuk, maka di masjid harus ada kekuatan. Setiap jamaahnya memfungsikan pendengaran, penglihatan, dan hatinya secara maksimal. Di antaranya adalah sound system yang fokus, yang mengamalkan sekarang TV dan HP. Sehingga jamaah sekarang lebih khusyuk di depan TV, di depan HP ketimbang di depan khotibnya. Kenapa? Bisa jadi sound systemnya malah di atas, yang datang ke masjid malah tidak dengar, orang yang di mana-mana malah kedengaran. Ceplok dengan nggak bisa memperhatikan. Itu salah satu masjid kita belum memperhatikan hidayah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun mewah, megah. Coba satu-satunya punya suatu sekian. Mestinya masjid itu mengumumkan defisit, bukan satu. Karena kalau orang berinfak itu supaya infak itu digunakan, difungsikan, bukan untuk ditumpuk. Dosa besar, 2 dosanya orang yang menyadukan infak masjid. Yang pertama tidak segera memfungsikan amanah. Yang kedua akan mengurangi nilai uang yang ditabung. Karena uang rupiah itu dari waktu ke waktu mengalami inflasi, mengalami pengurangan nilai. 10 juta setahun yang lalu untuk sekian sak semen sekarang tidak bisa digunakan untuk apa? Harus habis, lancar. Kalau mau butuh dana, bilang sama jamaah, kita butuh dana, kita mau bangun masjid, kita butuh. Masa jamaah yang mobilnya memang nggak mau diajak untuk berinfak, untuk kepentingan yang betul-betul ada. Masjidnya mewah, tapi sepi dari hidayah. Coba saja misalnya, seandainya laki-laki itu betul-betul pemimpin wanita, dan setiap Jumat itu mereka harus datang ke masjid, dan takbirnya betul-betul menyusun kurikulum, mencari khotib yang fasih, yang handal. Kemudian khotibnya juga bertanggung jawab, menulis makalah setelah selesai khotbah, tidak pulang tapi bertanggung jawab. Siapa tahu ada jamaah yang berkonsultasi, digaji secara profesional. Insya Allah jamaah akan ditanya. Mana sekarang masjid yang punya kurikulum? Seandainya Jumatan itu dianggap sebagai pengajian rutin seminggu sekali, yang setahun 52 sampai 53 kali dengan kurikulum yang baik, maka insya Allah jamaah akan lebih baik pemahaman terhadap agama. Sekarang banyak kan khotib ngomong sakarpe
Atau ada saling menyalahkan Muslim jamaah. Kaitannya apa? Yang keempat, ulama yang menjadi makhluk yang paling jahat di kolong langit, yang daripadanya muncul fitnah yang kembali kepada umat. Umat sekarang bingung mau ikut siapa. Baginda sinten. Yang paling jahat. Loh, kualitas umat kita kan bertahap, bertingkat-tingkat. Ada umat yang hanya taklid, ada umat yang bisa mulai tiba memilih orang yang soleh, ada umat yang sudah mulai bertanya kritis, ada umat yang sudah mulai ingin mencari ilmu, ada umat yang ingin sudah mulai belajar menyampaikan agama. Tapi yang awam ini sekarang bingung, mendapat fatwa saja bingung. Ketika fatwa rokok ulama berbeda, Muhammadiyah mengambil fatwa haram, PBNU makro, PBNU Jawa Timur mubah, Ustaz Temanggung ya, Temanggung ada yang bilang wajib. Coba berikan kan? Dan kita kan jadi bingung Pak. Mereka berfatwa itu atas nama apa? Atas nama keikhlasan, atas nama membela agama, atau membela kepentingan yang lain. Ulama yang dimakhluk yang paling jahat. Saya sering mendapat laporan dari ibu, itu bingung. Mau ikut Mama Dede, apa ikut Nur Maulana, apa ikut mau ikut Ustaz ini, Ustaz itu apa? Kan bingung tau kita. Tak lihat saja kan bingung. Tangannya itu ilawat atau begini atau begini. Itu bagi masyarakat awam membingungkan, mendatangkan fitnah. Sekarang hampir di setiap masjid-masjid di Indonesia ini sulit untuk diurus. Kenapa? Di situ ada 3 Muslim. Ada Muslim tradisional, ada Muslim sekuler, ada Muslim yang berusaha Islami. Ada Muslim liberal, ada Muslim tradisional, ada Muslim yang berusaha Islami. Nah, masjid bingung, takbirnya juga bingung. Semua menuntut saya ikut bangun masjid kok, saya ikut ini kok, saya ikut ini. Semua berperan. Di situ ada acara tradisional, di situ ada acara sekuler, di situ ada acara Islam. Yang Islam itu juga umat bingung. Sing Islam ini toh, salafi kono, salafi gini, apa NTA, apa jamaah tabligh, apa HTI, apa tarbiyah. Bingung nggak? Dakwah di kampus pun juga itu bahasa momen bingung. Saya itu akan ikut siapa Ustaz? Saya ingin ngaji, saya ingin sadar agama, tapi melihat perilaku tokoh-tokohnya, aktivisnya kok saya bingung mau ikut siapa. Katanya saya itu bid'ah, padahal saya bilang sunnah. Dan kan bingung Pak. Ulama yang dimakhluk yang paling jadi kalau langit yang darinya muncul fitnah. Sudah belum sekarang? Sudah, itu lama-lama rusak akan terjadi di akhir kehancuran umat itu begitu. Yang ketiga ada hadis lain misalnya, dinyatakan oleh Rasulullah SAW akan datang suatu masa umat Islam, umat lain akan memperebutkan kamu, ibarat orang-orang yang lapar memperebutkan makanan dalam hidangan. Sahabat menanyakan, apakah lantaran waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Apakah kami satu minoritas? Rasul menjawab, bukan. Bahkan sesungguhnya jumlah kamu pada waktu itu sangat banyak mayoritas. Tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung-apung di atas air bah. Dan dalam jiwamu terdapat kelemahan jiwa, terdapat al-wahnun. Sahabat bertanya, apakah itu al-wahnun ya Rasulullah? Yaitu hubud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia dan takut mati. Jadi tanda-tanda akhir zaman ketika umat Islam sebagai kekuatan mayoritas menjadi objek diperebutkan oleh orang-orang lain seperti orang berpesta. Bukan karena jumlahnya yang sedikit, tapi jumlahnya yang banyak, kuantitasnya besar, tapi kualitasnya jatuh. Kenapa umat Islam pernah punya penyakit pahnun, kelemahan jiwa? Apa itu? Terlalu cinta dunia dan takut mati. Yang di benaknya hanya dunia. Hidup, sehat, selamat.
nggak siap untuk mati. Coba bayangkan, coba kira-kira mas-mas mbak-mbak ini yang dipikirkan dunia apa akhirat? Kalau diajak bicara masa depan, yang terpikir masa depan sebelum mati atau sudah mati. Nah, kalau besok menuntut rumah suami yang ingin dibangun, rumah yang pasti ditinggalkan apa yang pasti ditinggali selamanya? Kira-kira kalau diminta rumah istri yang mana? Apa rumah yang mana? Oh, istri yang mana? Rumah yang mana? Rumah yang ada di dunia yang akan kita tinggalkan apa rumah yang ada di surga yang pasti kita tinggali selamanya? Nah, kira-kira kalau Anda punya seorang suami ahli guru ngaji, lulusan UGM, kemudian setelah tengah sibuk-sibuknya menjadi ustaz ngaji, belum tentu dapat uang, dapat ini, belum dapat amplop, kemudian ditawari oleh Pertamina supaya datang dipanggil sebagai karyawan Pertamina. Kira-kira gimana? Anda sebagai itu mendukung yang mana? Jadi ustaz apa jadi pegawai Pertamina? Ini dialami oleh anak saya. Anak saya itu suaminya cum laude dari teknik fisika UGM, tapi juga pernah nyantri di pesantren karena pernah kerja di perusahaan asing. Dia stres di sana, pulang. Saya suruh ngurusin pesantren saya. Sekarang ngurusin pesantren, ngisi pengajian kemana-mana. Dan kemarin hari Jumat itu dipanggil untuk datang untuk diterima di Pertamina Blora. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Sudah punya satu kira-kira gimana? Alhamdulillah anak saya, Anda punya apa? Anak saya termasuk istri yang bodoh. Ngoblok muncul di tokonya Pertamina malah cukup. Karena tak menantu saya milih jadi guru ngaji, jadi ustaz, memimpin pesantren, bukan ke Pertamina. Itu goblok-goblok kita itu goblok. Aneh. Karena orang sekarang dunia itu sudah nomor satu, yang akhirat itu sudah sampingan. Coba sampai ngaji ini meluangkan waktu atau mengisi waktu luang? Ya, terus Anda ngaji sekarang ini loh meluangkan waktu atau mengisi waktu luang? Ya, Pak. Jadi orang terlalu cinta dunia dan takut mati. Termasuk ustaz-ustaznya juga takut mati, takut menerima risiko dakwah. Padahal mati itu jatah, tidak bisa ditunda dan tidak bisa diajukan. Takut itu tidak menunda kematian, berani itu tidak memajukan kematian. Jadi kalau Anda takut mati, belum tentu umur Anda lebih panjang. Kalau Anda berani mati, belum tentu Anda mati duluan. Kalau yang takut pikir-pikir malah ketabrak segala yang malah nabrak. Ya kalau mati cita-citanya ya gampang ya. Kalau nggak di medan perang ya jatuh dari pesawat terbang. Soalnya enak mati jatuh dari pesawat terbang. Kenapa? Ya sebelum mati insya Allah sempat korban. Iya, Cak. Memulihkan tahu kita. Mati yang cepat sebelum sudah mati tidak merasakan yang perlu lama. Dan keluarga yang ditinggalkan dapat asuransi. Daripada mati tua, sakit, tidak sempat bertobat, meternyang, hartanya habis, utangnya banyak, baru mati. Kan enak-enak. Ya Mbak ya, pilih mana? Suaminya hidup atau mati di betul. Warisan 600 juta minimal. Jadi sekarang saling kata. Oh Pertamina. Jadi kubur dunia karena terlalu cinta dunia dan takut mati karena penyakit mati. Nah, itulah di antara tanda-tanda akhir zaman. Belum nanti jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah pria. Sekarang iman dengan angkatnya bayangkan. Nah, anak-anak sudah mulai berpikir untuk ke depan belum?
Kalau suatu saat penawaran dan permintaan tidak seimbang, sudah dipersiapkan belum? Kalau jumlah ikhwan yang baik, yang soleh lebih sedikit daripada jumlah ahmad yang solehah, dan setiap ahmad yang solehah butuh ikhwan yang soleh, kira-kira sudah dipikirkan solusinya yang Islami belum? Nah, kalau solusi yang jahiliyah sana, jadi simpanan, pelacuran, selingkuh, macam solusi yang Islami apa? Ini aktivis sudah disiapkan belum? Orang sekitar bawa didik duluan. Loh, saya kan laki-laki, saya kan imam itu cukup satu, sebanyak apapun makmum selama makmumnya rukun jadi imam itu gampang. Tapi kalau satu saja sering negur imam kan repot. Kalau ditegur bareng kan kita jadi pusing, yang penting satu saja kan. Karena apa? Di dalam Islam sebetulnya poligami itu hak kewanitaan. Jadi poligami dalam Islam adalah kebutuhan kewanitaan untuk mengatasi situasi real dalam sejarah di saat jumlah wanita yang butuh laki-laki lebih banyak daripada laki-laki yang tersedia. Maka sistem butuh solusi. Islam memberikan solusi yang terhormat, yang manusiawi dengan membuka pintu poligami. Nah, laki-laki mendapat kewajiban untuk menjadi aspek solutif, bukan hak. Maka sebetulnya dengan poligami kewajiban Anda akan lebih banyak daripada monogami. Bahkan kalau saya punya istri 4, beban saya itu 16 kali lipat dari beban istri-istri saya. Kenapa? Saya satu orang dirawat oleh 4 istri, sementara saya satu orang harus bertanggung jawab kepada kebutuhan 4 orang istri. Berat mana? Belum ada. Kalau masing-masing istri saya punya anak 6, berarti anak saya 24. Masing-masing istri saya bertanggung dengan anak kandungnya, saya juga bertanggung dengan seluruh anak kandung saya. Istri saya masing-masing dengan 6 anaknya, saya dengan 24 anak. Saya apa yang bayar SPP mertuanya istri saya cuma bapak ibu saya, sedangkan mertua saya bapak ibunya 4 istri saya. Berarti saya perjabatannya gimana? Berarti ibunya cuma 3 hari gitu. Jadi di dalam Islam poligami kewajiban bagi laki-laki. Kenapa? Tanggung jawabnya besar, bukan hak. Kenapa poligami benar-benar tidak menempatkan laki-laki sebagai pejantan, tapi sebagai imam, sebagai kawan. Kalau pejantan, saya bisa. Sekarang banyak suami istri satu saja jadi pejantan, yang cari nafkah istrinya, yang ada yang baik istrinya, suaminya di rumah ngomong anak. Itu kan keluarga model burung puyuh. Nah, jadi Islam aneh ketika ditawarkan kepada masyarakat, jika masyarakat jadi lemah. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini mensikapi akhir zaman, menyikapi fitnah akhir zaman? Bagaimana sikap kita? Sikap kita minimal memiliki basis filosofis. Yang pertama adalah mengakui kenyataan sebagaimana adanya. Jadi mengakui kenyataan sebagaimana adanya. Jadi orang Islam harus melek. Kita jujur. Memang kenyataannya begini. Memang kenyataannya umat Islam sekarang lemah, rendah, berpecah belah. Jadi pesta pora umat-umat yang lain, masjidnya mewah, sepi dari hidayah, sampai kita malu dihina oleh orang Yahudi. Kami baru takut kepada umat Islam jika jamaah sholat subuhnya menyamai jamaah sholat Jumatnya. Itu kira-kira di Madinah kapan? Kapan umat Islam itu disegani Yahudi kira-kira kapan? Ya di saat sholat subuhnya itu jamaahnya menyamai dengan saat jamaah sholat Jumat. Kira-kira kapan Mas di Madinah? Takbir. Nunggu Ramadan hari-hari pertama. Nah, jadi mengakui kenyataan sebagaimana ada, mengakui kelemahan
kita berpecah belah, ulama yang membingungkan masjidnya. Tapi kita akui, kita jujur, tidak usah ditutup-tutupi lah. Kalau ada dinnya Pak, umat Islam itu begini, iya, umat Islam itu begini, memang iya. Jangan marah kalau yang dinnya umat Islamnya. Tapi kalau dinnya Islamnya, mari kita berdebat dengan wajadilum biladiyah asal, berdebat dengan cara yang lebih. Kalau yang dihina Islamnya, yang dijatuhkan Islamnya, kita bela. Karena Islam produk Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yula alaih diyudhirahu ala dini kulli dan seterusnya. Tapi kalau yang dihina, yang diejek, yang dialah adalah umat Islam. Wong Islam itu jorok-jorok, masjid sini celana dalam, asbak, lebih banyak asbaknya dibandingnya macam-macam. Iya, memang begitu kenyataannya. Kita jujur. Pelancong-pelancong sebenarnya juga beragama Islam, korban-korban juga beragama Islam, orang Islam. Iya, memang mau apa lagi? Mengakui kenyataan sebagaimana adanya. Yang kedua, merubah, berjuang. Bagaimana seharusnya mengakui kenyataan sebagaimana adanya, merubah untuk menjadi bagaimana yang seharusnya. Apa seharusnya umat Islam? Seharusnya umat Islam itu umat yang satu, yang punya khilafah. Seluruh dunia terkoordinir dalam satu komando seperti orang Katolik punya paus. Kapan umat Islam jadi umatan wahidah? Nah, surat 23 ayat 52 atau surat 25 ayat 92. 93, umat Islam adalah umatan wahidah, umat yang satu. Yang kedua, seharusnya bagaimana kita menjadi umat yang terbaik. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi umat yang tertinggi. Surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersikap lemah, jangan bersedih hati. Kamulah yang tertinggi jika kamu beriman. Kita hendaknya menjadi umat yang siap jadi masih. Surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Menjadi wasit, menjadi pemimpin, menjadi pengendali, dan menjadi parameter bagi umat-umat lain. Bagaimana kita menjadi umat yang terkuat, yang disegani dalam surat Al-Anfal ayat 65-66. Bagaimana idealnya satu orang mukmin mampu mempengaruhi, mampu mengendalikan 10 orang kafir. Minimal satu orang mukmin bandingannya 2 orang kafir. Bagaimana kita bisa menjadi umat yang memiliki sultanan nasiro, kekuatan yang menolong. Surat 17 ayat 80. Bagaimana umat Islam menjadi rahmatan lil alamin. Seperti kedatangan Rasul ditujukan untuk itu. Surat 21 ayat 107. Bagaimana seharusnya mengakui kenyataan sebagaimana adanya, merubah bagaimana menjadi yang seharusnya. Dan yang ketiga apa? Mensyukuri apa yang telah ada pada kita. Memanfaatkan, mengoptimalkan apa yang sebenarnya sudah ada pada kita. Mengakui kenyataan sebagaimana adanya, berubah bagaimana menjadi yang seharusnya, mengoptimalkan, memanfaatkan apa yang sebenarnya sudah ada pada kita. Sebenarnya kita adalah diberi sumber daya manusia yang tidak kalah dengan sumber daya manusia umat lain. Sekarang SDM kita baru dipakai di Amerika, di Jepang, di tempat-tempat karena tidak dihargai oleh negaranya sendiri. Termasuk yang pinter-pinter pesawat otomotif dan sekarang diambil oleh orang lain, peneliti-peneliti tingkat dunia. Sekarang mereka yang pakai. Kenapa? Di negara sendiri mereka tidak dipakai. SDM kita tidak kalah dengan yang lain. Yang kedua, kita memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam kita sering kita jual mentah-mentah, bahkan kita obral ke sana kemari. Tidak kita fungsikan sendiri. Padahal umat Islam diberi sumber daya alam yang lebih baik daripada umat-umat yang lain.
tapi dibuat pesta-pesta umat lain terjadi. Yang ketiga, kita diberi sumber daya dukung untuk kepentingan demokrasi, untuk kepentingan revolusi militer, untuk kepentingan pasar. Kita itu mayoritas. Kenapa pasar ini tidak kita pakai? Kenapa jumlah sebenarnya tidak kita arahkan untuk mendukung Islam? Kita juga punya sumber daya nilai. Al-Quran dan Sunnah masih bisa dipertanggungjawabkan. Ketika umat-umat lain sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan kesucian kitab sucinya, kita masih bisa. Ketika umat-umat lain tidak punya kesadaran normatif, kita masih punya Al-Quran dan Sunnah ini sahih. Yang kelima, kita juga punya modal sejarah. Umat Islam umat yang punya catatan sejarah yang lengkap, kebangkitan, keemasan, dan kehancuran. Nah, oleh karena itu kita tadi mengakui kenyataan sebagaimana adanya, merubah bagaimana seharusnya, memanfaatkan apa yang sebenarnya sudah ada pada kita. Nah, siapa yang begini? Saudara sekalian cermati, di dalam sejarah ada 3 kekuatan sebagai wakil zamannya. Sejarah sebuah bicara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Telah, sedang, dan akan, masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapa orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu yang tersisa di masa kini, yang sudah tidak punya harapan terhadap masa depannya lagi. Itu orang tua. Orang dewasa seperti saya, manusia masa kini, yang sudah mulai lupa kepada idealisme masa lalu, yang sudah mulai tumpul ketika diajak bicara masa depan. Sedangkan Anda adalah manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak pengalaman dan beban masa lalu. Subhanul yaum ridalul qadr. Pemuda hari ini adalah tokoh pada masa depan. Orang tua suka nostalgia. Orang dewasa sibuk dengan realita, anak-anak akrab dengan idealita. Kakek nenek kalau didatangi pasti suka cerita. Bapak ibu kalau anaknya mengadu pasti alasan sibuk kerja. Anak-anak kecil kalau datang paling senang kalau ditanya cita-cita besok jadi apa. Tokoh tua sibuk nulis biografi. Tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, mempertahankan posisi, korupsi, dagang sapi, koalisi. Itulah kegiatan Indonesia. Nah, tokoh muda biasanya pimpin demonstrasi dan ahli caci maki. Itu sifat sejarah. Nah, kalau kita bicara masa depan, itu milik siapa? Bukan milik bapak saya, bukan milik saya, tapi milik anak-anak saya. Entah anak kandung saya, anak angkat saya, anak asuh saya, anak buah saya, atau anak didik saya. Itulah yang harus diperhatikan masa depannya. Makanya kalau dalam filsafat Jawa, kenapa orang Jawa sering membentengi kampungnya, desanya dengan pohon bambu? Rumpun bambu, karena dalam rumpun bambu ada 3 kekuatan sejarah yang berjamaah, yang bersatu dalam satu posisi. Bambu tua, bambu dewasa, dan bambu muda. Bambu tua namanya tunggal, bambu dewasa namanya pring, bambu muda namanya rebung alias bumi. Makanya ketika Indonesia dulu bicara masa depan, kemerdekaan, kemerdekaan, yang diajak bukan tunggalnya, bukan pringnya, tapi bomnya. Mari bom, rebut kembali. Bukan mari bom, rebut kembali. Diceritanya. Makanya pergerakan Indonesia kaya dengan bom-bom bangsa. Bung Karno, Bung Tomo, Bung Hatta, Bung Syahrir. Itu manusia masa depan yang masih punya idealisme. Mari bom, rebut kembali. Maka Anda harus jadi bom. Kalau ingin menatap masa depan Anda. Bagaimana sifat bom beda dengan tunggal, beda dengan bambu. Minimal sifat bom itu ada 3. Kalau Anda masih memiliki 3 ini, berarti Anda akan menjadi solusi bagi akhir zaman peradaban umat ini. Yang pertama, bom tunas bambu itu tegak dan runcing, jenjeng tur lancip. Kalau ada tunas bambu kok bengkok dan tumpul, itu bukan bom harapan, itu bom ancaman. Jadi kalau
Mas Babu tegak dan menunjukkan apa? Jadi pemuda itu harus idealis dan kritis. Idealis adalah kembali kepada yang normatif, kembali kepada korban dan semua. Jangan puas dengan realita. Idealis, punya cita-cita, tajarut, mencari kemurnian dalam beragama. Kritis, apa mengevaluasi apa yang sudah ada. Jangan puas dengan produk saya, jangan puas dengan produk bapak saya, jangan puas dengan produk yang ada. Anda adalah perintis, bukan pewaris. Jadi tegak dan rutin, idealis dan kritis. Yang kedua, Bung itu selalu ingin melampaui siapa saja. Jangankan tunggak yang sudah kumpul, bagi Bung Babu yang sudah menjulang pun harus disuruh tapi dalam proses idealis, ingin melampaui, ingin lebih baik, ideal, dinamis dan kreatif. Jadi sebagai salah harus dinamis, asal harus lebih baik daripada Didi, harus lebih baik dari Ustaz ini, harus lebih baik apa, harus lebih baik, dinamis, kreatif, tidak jadi pewaris, tidak puas dengan apa yang didapat, tapi hasilnya sendiri. Jadilah pemuda pelopor, bukan pengekor. Jadilah pemuda perintis, bukan pewaris. Pemuda pengais, bukan pengemis. Pemuda penggerak, bukan penggerak. Pemuda yang punya karakter, bukan yang karakter. Pemuda yang luar biasa, bukan yang biasa dibuat. Pemuda yang punya kemampuan menghadapi realitas, bukan yang kaya dengan fasilitas. Kalau ada yang pewaris, hanya menunjukkan fasilitas, cengeng. Diprotes pacarnya, aku tidak punya. Pacarnya di belakang. Bener siapa ya? Pemuda apa ya? Nah, mereka harus seperti itu. Ingin melampaui siapa saja, tapi jangan cengeng, kreatif, dinamis dan kreatif. Dan yang ketiga, Anda masih muda, maka Anda harus punya jaket, punya rompi yang tebal, punya apa namanya? Punya selubung yang kuat dan punya bulu halus yang runcing. Untuk apa? Untuk eksklusif dalam rangka protektif. Bukan eksklusif dalam rangka sombong, angkuh, sok hebat, sok suci, tapi dalam rangka memahami kekuatan internal saya belum teruji dalam sejarah. Saya masih rapuh, saya belum siap terbuka, belum siap menjadi orang gaul, mengikuti kemana. Saya harus eksklusif, tapi dengan rendah hati, bukan karena sombong, tapi dalam rangka protek, supaya proses saya aman dalam sejarah. Bukan karena pengecut, bukan, tapi karena bisa membedakan antara taktik dengan takut, antara sabar dengan pengecut, antara berani dengan nekat. Terus dibedakan. Maka eksklusif dalam rangka protektif. Kalau Anda masih muda, gaul, semua diikuti semua, Anda nggak akan bisa jadi bom yang selamat, akan jadi bom gandos. Nah, oleh karena itu, mari solusi kita berada karena sudah siap-siap diakhiri. Sebenarnya masih banyak yang saya ngomongkan. Terus saya sudah boleh suka cerita kepada orang tua. Orang cerita ke tahun 80, 82, kan memang kerjaan orang tua begitu. Jadi kata pupuk yang terbaik bagi bom adalah bambu-bambu yang sudah kumpul. Maka jangan pergi untuk menjadi pupuk. Kalau Anda ingin punya semangat, datangilah tokoh-tokoh tua yang dulu pernah menjadi perjuangan. Silaturahmi, biar Anda tahu sejarah. Karena kadang-kadang pewaris itu gak tahu sejarah, tahu-tahu sudah ada. Akhirnya apa? Gak mau mempertahankan, dijual. Paling-paling dipakai bumi barang Malaysia, dibeli barang antik. Nah, oleh karena itu, tadi solusinya si akhir zaman ya secara global adalah mengakui kenyataan sebagaimana adanya, merubah bagaimana yang seharusnya, mengoptimalkan, mensyukuri apa yang sebenarnya sudah ada pada kita. Kita punya Tuhan yang sama, kita punya Quran yang sama, kita punya Rasul yang sama, kita punya kiblat yang sama, kita punya bahasa ibadah yang sama. Kenapa hanya perbedaan ketika tidak siap untuk bersama-sama? Mari kita mengakui kenyataan sebagaimana adanya, merubah bagaimana yang seharusnya,
memanfaatkan apa yang sebenarnya sudah ada pada kita, dan yang paling diharapkan adalah generasi muda, karena mereka lah yang masih berhak untuk meneruskan sejarahnya. Nah, pemuda yang diharapkan adalah pemuda yang masih punya 3 sifat tadi. Yang pertama, pemuda yang idealis dan kritis, pemuda yang dinamis dan kreatif, pemuda yang eksklusif dalam rangka protektif. Nah, saya kira itu saja, saudara sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan tidak puas. Kalau ada pemuda puas dengan yang sudah dewasa, perlu